Tapi matanya. Coba. Apa sih ini? Merah nggak sih ya? Nggak ini gak pantas sudah upang. Ayo undang. Saya nyoba. Pantas saya kena hakap, nggak ngosek kurang diser yang. Ayo. Kata presiden. Nah, Wes. masa ada nggak jauh lingin mau ah. Wes. Ayo. Kita batalan dulu aku. Bukan batalan, iya sih aku isi. Mulai lo ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dengan Kak David di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar-kabar teman hari ini? Sehat kan? Nah teman-teman kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Sehat semua kan? Nah teman-teman, di sini kita akan belajar bareng-bareng dengan Kak Davin di sini. Nah, kita akan belajar dengan semuanya ada ikut yang menarik. Nyori nyori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dengan Kak Davin di sini. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng nih teman-teman tentang biologi materi kelas 10 ya. Biologi materi kelas 10. Kamu Mas? Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dengan Kak Davin di sini. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng nih pelajaran biologi materi kelas 10 yang materinya itu virus. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak ya sejarah dari virus itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Nah, sejarah dari virus itu sendiri dimulai pada tahun 1892 oleh ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri atau Dmitri. Dmitri ini menemukan virus itu dari tembakau-tembakau yang sudah diekstrak. Ia kaget bahwa virus itu lebih kecil ukurannya daripada bakteri ya teman-teman. Yang kedua adalah dari tahun 1898 oleh ilmuwan Belanda yang bernama Martinus. Martinus ini menyimpulkan bahwa virus itu tak cut. Yo. Tak video berarti ini. Nah, untuk sejarah yang kedua adalah dimulai pada tahun 1898 yaitu dari ilmuwan Belanda yang bernama Martinus. Martinus ini menyimpulkan bahwa penyakit-penyakit yang menyebar itu bernama virus ya atau yang dinamai dengan racun. Oke? Cut. Ya sih kita terus di video. Aku gak anu kok, bingung lah. Nah teman-teman, kalian sudah tahu semua kan bahwa sejarah virus itu bagaimana. Sekarang kita lanjut nih ke materi yang selanjutnya yaitu pengertian virus. Ada yang tahu nggak ya pengertian virus itu? Nah, pengertian virus itu sendiri di virus itu. Nah, pengertian virus itu adalah jangan nolak gue ngomong itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dengan Kak Davin di sini. Hari ini kita akan belajar apa? Hayo, ada yang tahu nggak ya? Nah, betul banget kita akan belajar materi biologi kelas 10 yang materinya itu adalah virus. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih sejarah virus itu bagaimana? Hayo, ada yang tahu nggak ya? Nah, sejarah virus itu sendiri dimulai pada tahun 1892 oleh ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri.
Dimitri ini menemukan virus dari tembakau-tembakau yang sudah diekstrak. Ia kaget bahwa virus-virus itu memiliki ukuran lebih kecil daripada bakteri. Oke, untuk sejarah yang kedua adalah dimulai pada tahun 1898 oleh ilmuwan Belanda yang bernama Martinus. Martinus ini menemukan virus atau menyimpulkan bahwa virus penyakit. Nah, untuk sejarah kedua ini macam guyu talaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ciralu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman hari ini? Sehat semua kan? Kali ini kita akan belajar pelajaran biologi materi virus. Sebulan guys. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dengan Kak Davin di sini. Hari ini kita akan belajar pelajaran biologi materi virus kelas 10 ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita mulai ke materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dengan Kak Davin di sini. Kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dengan Kak Davin di sini. Kabarnya teman-teman hari ini gimana nih? Sehat semua kan? Sudah pada siap belajar belum hari ini? Nah, kita akan belajar pelajaran biologi materi virus kelas 10 ya teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih sejarah virus itu bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nah, sejarah virus itu sendiri dimulai pada tahun 1892 oleh ilmuwan Rusia yang bernama Dimitri. Dimitri ini menemukan virus dari tembakau-tembakau yang sudah diekstrak. Ia kaget bahwa virus-virus itu memiliki ukuran lebih kecil daripada bakteri. Nah, untuk sejarah yang kedua adalah dimulai dari tahun 1898 oleh ilmuwan Belanda yang bernama Martinus. Martinus ini menyimpulkan bahwa penyakit-penyakit yang menular seperti itu adalah bernama virus atau dengan bahasa kita itu disebutnya racun. Nah teman-teman, pengertian virus itu sendiri merupakan virus adalah makhluk mikroorganisme yang memiliki ukuran lebih kecil daripada bakteri. Nah, virus itu juga tidak bisa hidup tanpa adanya sel inang. Jadi dia tidak bisa berkembang biak dan hidup tanpa adanya sel inang. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus itu sendiri yang pertama itu ada memiliki ukuran Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus itu sendiri ada 4. Yang pertama itu memiliki ukuran kecil sekitar 20-300 nanometer. Yang kedua adalah tidak memiliki sel. Yang ketiga adalah tidak bisa berkembang biak tanpa adanya sel inang. Yang keempat adalah memiliki materi atau Yang keempat adalah virus itu terdiri dari material genetik yang keempat adalah virus itu terdiri dari material genetik DNA atau RNA dan selubung protein. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang namanya cara kerja virus. Cara kerja virus itu sendiri ada 4 teman-teman. Yang pertama, virus akan menempel pada sel inang. Yang kedua adalah virus akan memasukkan materi-materinya ke dalam sel inang.
Yang ketiga adalah virus akan memaksa sel inang untuk membuat virus-virus baru. Yang keempat adalah jika virus itu sudah selesai masuk ke dalam sel inang, pasti sudah dipastikan bahwa sel inang itu sudah rusak atau sudah sudah tidak berfungsi. Nah, ini adalah contoh-contoh penyakit yang dari virus. Nah, ini adalah contoh-contoh virus itu sendiri ya. Nah, ini adalah contoh-contoh virus itu sendiri ya, teman-teman. Yang pertama itu ada influenza. Yang kedua adalah COVID-19. Yang ketiga adalah ada yang namanya HIV. Yang keempat adalah ada yang namanya hepatitis. Yang kelima ada yang namanya cacar air. Jadi siapa nih teman-teman yang sudah terkena cacar air? Hayo. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih cara-cara menjaga diri kita agar tidak terkena virus. Yang pertama itu adalah vaksinasi, yang kedua adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan seperti apa sih, Kak? Contohnya itu cuci tangan, cuci muka, pakai masker, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah menjaga atau menjalani pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu seperti apa, Kak? Seperti olahraga, makan makanan yang berprotein, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah menghindari kontak langsung. Yang keempat adalah menghindari kontak langsung kepada orang yang terkena sakit. Nah, kita bisa menghindari itu. Contohnya kalau misalnya kita memiliki teman yang memiliki sakit flu atau yang lain-lainnya, kita harus menghindarinya karena itu bisa menjadi faktor utama kita terjangkit virus. Itu ya, teman-teman. Kenapa harus sorai? Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur virus itu sendiri. Yang pertama itu adalah virus memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA. Yang kedua adalah virus itu memiliki kapsid sebagai pelindung di bagian luar itu virus itu sendiri. Yang ketiga adalah virus itu memiliki selubung virus envelope, tapi selubung virus envelope itu sendiri tidak ada di setiap virus. Jadi ada yang tidak. Ya. Apa? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih bentuk-bentuk dari virus itu sendiri. Yang pertama adalah virus influenza. Yang kedua adalah virus HIV. Yang ketiga adalah virus herpes. Yang keempat adalah virus polio. Yang kelima adalah virus rabies. Herpes. Penyebaran virus-virus yang sudah aku sebutkan tadi. Yang pertama, virus influenza. Virus influenza itu bisa menyebar karena kontak langsung dengan orang yang terjangkit dengan virus influenza. Jadi, kalian hati-hati ya. Yang kedua adalah HIV. HIV bisa tersebar karena adanya hubungan seks tanpa adanya pengaman. Jadi usahakan kalau kalian mau melakukan hubungan seks dengan aman ya, teman-teman. Dihancurkan lah. Jadi kalau misalnya kalian mau hubungan seksual, kalian harus menggunakan pengaman ya, dan juga dengan pasangan yang sah tentunya. Oke? Yang ketiga adalah herpes. Jadi cara penularan herpes itu sendiri adalah dengan ciuman. Kalau misalnya kalian ciuman dengan orang asing dan orang asing tersebut tidak bersih di bibirnya, kalian akan terkena herpes. Seperti itu ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah virus polio. Katen dong. Yang selanjutnya adalah virus polio. Virus polio sendiri itu yang selanjutnya adalah virus polio.
Virus polio bisa menyebar karena adanya kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan tinja. Jadi, pastikan makanan dan minuman kalian yang kalian makan dan minum itu sendiri aman ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah rabies. Rabies bisa tertular karena adanya kalian terkontak langsung dengan air liur hewan. Bisa jadi air liur hewan tersebut sudah terjangkit rabies dan menyebar ke kalian. Nah, selanjutnya aku akan menyebutkan jenis-jenis virus berdasarkan sel inangnya. Yang pertama adalah virus yang menjangkit tumbuhan, yang kedua adalah virus yang menjangkit hewan, yang ketiga adalah virus yang menjangkit manusia, yang keempat adalah bakteriofag. Nah, teman-teman, kita sudah belajar nih dari materi-materi virus itu sendiri. Nah, di sini apakah ada yang ditanyakan? Kok ada? Kak, mau tanya, virus itu materi apa ya? Nah, teman-teman, untuk pertanyaan pertama adalah virus itu terdiri dari materi apa aja? Virus itu terdiri dari materi DNA dan RNA. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana sih orang itu bisa terjangkit dengan HIV? Orang bisa terjangkit dengan HIV adalah hubungan seksual yang tidak aman. Contohnya tidak menggunakan kondom dan Kak, mau tanya dong. Ukuran virus itu berapa ya? Oke, untuk ukuran virus itu sendiri sekitar 20 sampai 300 nanometer yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Kak tanya, bagaimana cara mencegah virus? Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita mencegah virus? Cara kita mencegah virus yang pertama adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan seperti apa, Kak? Menjaga kebersihan seperti cuci tangan pada saat mau makan. Yang kedua adalah mandi dan lain-lain. Lingkungan juga mempengaruhi adanya virus loh. Yang kedua adalah menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat seperti apa, Kak? Seperti olahraga, makan makanan protein dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah menghindari kontak langsung bila ada orang sakit di sekitar kita. Bukan berarti kita tidak berteman atau tidak suka dengan orang itu ya. Kita menghindar karena kita menghindari tubuh kita agar tidak terjangkit virus itu ya teman-teman. Ukuran. Kak, kau bertanggung. Ayo. Ayo, hitungan. 1, 2, 3. Kak, saya juga mau nanya, gimana sih seseorang itu bisa terkena HIV? Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana sih orang itu bisa terjangkit virus HIV? Orang bisa terjangkit virus HIV itu karena adanya hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman seperti kondom, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalian semua tidak ada yang bertanya ya. Aku akan tutup video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe untuk materi-materi yang selanjutnya. Sampai jumpa di lain hari. Dadah. Oke, untuk pertanyaan virus itu terdiri dari materi apa aja? Virus itu terdiri dari materi DNA dan RNA. Yang ketiga adalah protein lonjakan. Oke, virus itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu virus telanjang atau virus yang terselimuti selubung kapsid.
Kalau misalnya virus telanjang itu sendiri tidak memiliki kapsid yang melindungi tubuh bagian luarnya. Kalau virus yang tidak telanjang memiliki kapsid atau selubung protein untuk melindungi bagian luarnya. Oke. Kata